Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan satu ayat ya, satu ayat ini dulu, nanti kita lihat di ayat sebelumnya dan sesudahnya. Saya mencoba kita belajar dari Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayat yang ke-12 ya. Roma 12 ayat yang ke-12, karena hanya satu ayat, kita akan membacanya bersama-sama serentak saja. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Baik, kalau sudah dapat, sudah semua dapat ya? Baik, kita akan baca bersama-sama tiga ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pasal 12 dalam kitab Roma ini adalah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi ada berbagai-bagai nasihat. Salah satunya adalah di mana mereka harus cakap dalam apa? Pergumulan dan penderitaan yang mereka alami ketika itu. Lalu satu di dalamnya disisipkan oleh Paulus lah nasihat ini yang kita baca ini, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema kita hari ini menang dalam pergumulan. Kita bicara terminologi dulu, arti kata demi kata apa itu. Menang itu bukan berarti mengalahkan. Bisa saja menang artinya cakap, kuat untuk menanggung itu. Di rumah kami ada dulu memberikan souvenir, itu tertulis dalam bahasa Inggris, saya bahasa Indonesiakan saja. Tuhan terkadang tidak membuat kita menjalani jalan yang landai. Bukan, tetap saja gunung. Jadi beratkah? Berat. Tetapi apa yang Tuhan berikan? Kekuatan kepada kita untuk mendaki gunung itu. Bisa ya mengerti? Ada banyak orang berpikir bahwa ya, lalulah kiranya pergumulan ini. Tidak ada lagi maunya pergumulan itu. Tetapi lebih sering Tuhan berikan itu, lalu kita diberikan kemampuan dan bersukacita dengan pergumulan itu. Bagaimana itu? Nah, itu yang mau kita pelajari malam hari ini. Lalu menang berikutnya memang bisa saja artinya dilalukan, habis. Tidak ada lagi itu pergumulan. Kita lempang. Itu biasanya disebut naik kelas. Jadi kalau tidak mau naik kelas, itu aja. Kok ini aja? Jangan-jangan Tuhan katakan, ya itu aja belum lewat. Jadi lewati dulu dong, ya. Jadi tinggal kelas dia. Ya udah ujian, udah dibuat itulah bagian dia untuk naik kelas. Nggak lewat-lewat juga. Ujian berikutnya ya itu. Kertas ujiannya tetap itu. Nah, lalu berikutnya kalau mau naik kelas udah beda dong. Kalau semalam teori, besok udah prakteknya udah jadi lebih luas, udah lebih enak. Ini begini saja terus. Ini aja terus ujiannya. Ini terus pergumulan saya. Terkadang maksudnya adalah apa? Ya naik kelas lah. Jangan lagi mau itu. Aku enggak mau lagi itu. Kelas-kelas gitu kecil lah, dilewatkan. Masuk pergumulan yang lain tentu masuk, tetapi tetap saja kita di dalam lindungan Tuhan. Maka disebut di sini bersukacitalah. Aneh ini bersukacita, karena yang sedang mau diteringatkan oleh Paulus adalah kesusahan, kesesakan, karena jemaat waktu itu, apalagi di Roma itu, kan ada pemerintahan Roma yang selalu salah sangka kepada mereka ini. Jadi tidak sedikit yang menjadi pergumulan mereka. Belum lagi pergumulan keluarga, sama seperti kita. Anak-anak mereka apakah tidak ada yang sakit, apakah tidak ada yang bandel, suami mereka apakah semua beres-beres, tidak juga. Lalu ditambah lagi apa?
itu tadi pemerintahan yang tidak berpihak kepada mereka, menekan mereka secara ekonomi, menekan mereka secara politis, dan tidak sedikit waktu itu orang-orang Kristen teraniaya dengan luar biasa sekali. Itulah keadaannya. Lalu Paulus berkata, bersukacitalah. Apa tidak salah? Harusnya kan menderita atau bersedihlah engkau, hai kamu yang menderita, itu baru cocok. Lalu Paulus katakan bersukacitalah, memang dikaitkan itu dalam pengharapan. Bagaimana itu? Saya mau langsung yang praktis-praktis saja sih ya. Jadi nanti ibu-ibu aja yang mengaitkannya itu. Disuruh kita bersukacita. Berarti sukacita itu bisa kita ciptakan. Pikirkan dulu itu. Bisa kita buat. Ada banyak orang menulis itu, walaupun saya jarang-jarang sih, sekali-sekali lihat Facebook. Kalau saya mau lihat Facebook, tahu apa? Saya lihat mau ulang tahun gitu. Jadi kalau saya yang pertama membuat selamat ulang tahun di pelayan, dari Facebook lah lihat itu, saya lihat notifikasinya kan, nampak itu saja. Tapi terlihatlah status orang galau di Facebook. Oh, galau di Facebook ya, saya pikir begitu ya. Tapi ada juga yang membawa bahagia itu sederhana, bisa bersama dengan anak-anak. Wah, bagus juga. Lihatlah, dia mengungkapkan bahagia itu sederhana, nggak perlu punya mobil. Yang penting aku bisa berenang, nggak bisa ke kolam renang, Pinomat ke apa namanya sana, yang gratis-gratis lah ya kan. Tetapi tetap bersama anak-anak. Jadi teman-temannya pada masuk restoran, habis dari ini mereka enggak bawa nasi pakai granjang lagi ya kan? Oh, nambah lagi semua anak-anak. Jadi senang kali ibu itu. Dibuatlah di situ, bahagia itu sederhana. Aku bisa dengan anak-anak. Mantap kali itu. Lalu dari situ kita berpikir, Paulus juga mengatakan begitu. Jadi jangan dibawa ke dalam sedihnya, tetapi nikmatilah yang ada. Mungkin ini masih yang ringan yang saya mau katakan ini. Tadi datang kemari kan, jadi cobalah di rumah kalian tak akan beranjak. Kalian buatlah itu di depan anak-anak. Hidih kali mama ini kan kita ya kan? Iya benar ya, hidih kali. Di depan suami pun belum tentu juga senang dia. Enggak semua suami suka yang begitu kan. Nah, Pak, tak akan bergoyang. Kenapa aku kok nemetua kok katanya lagi kan. Jadi ada saja. Jadi enggak cocok. Di sini bisa aja bersuka cita seperti itu. Walaupun ini yang masih remeh-temeh ya, tetapi kayaknya sih bisa kita nikmati lah bersama dengan ini. Beberapa waktu yang lalu karena tidak ada pemain musik dari ibu-ibu untuk jam 2, maka saya dimintalah untuk bermain musik bagi mereka. Saya lihat, udah kalah anak muda saya lihat buat orang ini. Kami kan memimpin di pemuda ya, berjoget mereka di situ. Ya terpaksa pun main gitar, main gini lah ya kan. Apa maksudnya ya? Jadi kayaknya bisa dibentuk walaupun belum ke situ yang mau dimaksudkan di sini. Ya, tetapi dikatakan di situ bersukacitalah dalam pengharapan. Itu dia. Coba kita bagian yang pertama sebelum koma ya. 3 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bisakah kita bentuk? Bisa. Kalau ibu terus di rumah berkurung di kamar terus mengingat masalahmu itu, stroke lah sebentar lagi. Benar itu. Jadi harus dibuat. Tetapi buatannya di sini disebut oleh Paulus, ada orang yang barangkali cara yang lain ya, tapi cara di sini, cara kita di dalam Tuhan lah maksud saya, itu bisa diciptakan dalam pengharapan. Ada orang yang menyalurkan bakatnya di tempat-tempat lain lah, bersukacitalah dia. Suaminya, suaminya selingkuh, hanya kau rupanya yang bisa selingkuh, aku juga bisa, jadi kayaknya mengimbangi. Paling minimal apa yang dikatakan oleh Paulus ini bisa masuk di pikiran kita. Rupanya itu juga kita bentuk. Pikiran kita mulai kita bentuk. Mindset, betul. Mindset kita. Kalau dulu bahagia itu adalah memiliki. Sekarang saya lihat
umur-umur ya agak seusia kita ini udah mulai beda ya. Waktu 30-40-an, sekarang sudahlah. Omma jo akada dana koma. Kayaknya sih udah lebih dewasa, makanya disebut lebih dewasa. Enggak lagi dulu maunya pamer lah sama kawan ya, punya mobil mewah, itulah bahagia. Padahal punya mobil mewah itu pun belum tentu bahagia itu. Kita tidak sedang menuduh ya, boleh saja. Tapi enggak usah sampai korek-korek kali lah. Saya berikan rahasia lah, banyak juga yang enggak berbahagia yang seperti itu. Kita tidak sedang mengatakan pokoknya semua yang punya mobil mewah tidak berbahagia. Bukan itu kesimpulannya, jangan salah. Tetapi bukan itu penentunya. Akhirnya kita melihat misalnya sudah mulai seperti berumur-umur seperti saya ini, lihat anak-anak, aduh iyalah ya, mulai mereka kuliah, ya anakku bisa kuliah, udah mulai kebahagiaan. Jadi mindsetnya itu dibuat sedemikian rupa. Bersukacitalah. Sukacita itu adalah buah roh kudus. Itu yang harus keluar. Jadi itu adalah sebuah perintah di mana kita tidak bisa terus merenguk begini. Tidak boleh. Bukan kamu yang paling dangol di dunia ini. Tapi lihatlah pengharapan kita di dalam Tuhan. Tuhan itu akhirnya mengingatkan kepada kita. Rupanya ada tempat pengaduan kita, ada tempat kita mengadu, ada tempat kita melapor, di mana janji-janjinya dia katakan pasti. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan itu dalam kitab Roma, mari kita lihat itu. Roma pasal yang keempat ayat 8. Coba, ini adalah Abraham ini. Abraham. Roma pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. 3 ya. Sebab Roma 4 ya, sorry. Nah, magu pusuk. Sebentar ya. Saya cari dulu. Ayat 18 ya. 18, maaf ya. Salah tulis saya tadi. Ayat 18, benar. Kita baca bersama-sama ya. 3 ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tahu masalah Abraham kan? Abraham sampai masa tuanya belum punya anak. Istrinya sudah tua. Sepertinya kalau dia masih bisa, karena memang begitu laki-laki. Tapi istrinya, maka waktu Tuhan katakan, tahun depan ada anakmu, apa yang dilakukan Sarah? Tertawa. Hai si Ronaron, siapa ini yang datang ini? Kok udah setua ini, 80-an loh, masih melahirkan. Iya kan? Ada inang di sini. Siapa yang udah 80-an di sini? Setabi moloho bak kami contoh lah. Ayo ala kono nama tua dah bah. Moloro songoni tujuh datanglah ke rumah. Inang, tahun depan lahirlah anakmu katanya. Nah, kan ketawa dia kan? Ketawa dia. Begitulah si Abraham dan istrinya ini. Si Ronaro, masa aku melahirkan lagi? Katanya.
Tetapi begitu pun Abraham berharap. Dia tidak kata, tidak mungkin lagi, aku ini sudah mati, kandungannya sudah habis lah, tidak ada lagi di situ. Dalam pikiran mereka dulu, itu di dalam kandungan kita ini ada buahnya. Jadi gudang buahnya apanya, jadi dianggap begitu. Jadi udah habis itu, tidak ada lagi nih sekarang. Tetapi aneh, dia berharap dan dia betul dibuat oleh Tuhan. Sekalipun tidak ada lagi waktu berharap atau alasan untuk berharap secara logis, tetapi dia berharap. Mengapa? Dia melihat Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Hanya berkata-kata jadilah, jadilah. Gampang lah itu 80 tahun masa tidak bisa bagi dia untuk membuat yang 80 tahun melahirkan. Saya udah tanya tadi mamaku ini, tanya, waduh ngatur mekel, persis gitulah ketawanya istri Abraham gitu. Memang sembunyi dia, masa melahirkan lagi aku. Tapi di dalam Tuhan mungkin enggak? Amin. Iya, dan dikatakan pengharapan kita tidak mengecewakan. Itu luar biasanya. Tuhan itu selalu memberi kita jalan untuk keluar. Maka disebut bersukacitalah karena kamu punya Allah. Lalu pertanyaan tadi, bersukacitalah. Disuruh bersukacita dalam pengharapan. Kalau yang tadi itu mungkin secara teologisnya, tetapi disuruh. Bagaimana supaya kita dapatkan itu? Atau pertanyaan saya, di mana bisa kita dapatkan itu? Maka kepada jemaat itu diingatkan, jangan berbiasakan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu karena disitulah diingatkan ada Tuhan kita. Mungkin ada yang bersaksi di sini. Beberapa kebetulan saya diundang dalam sebuah kantor. Lalu teman kita dari sini ikut karena dia istri seorang bekerja di PLN lah. Jadi itu, tapi Ibu Maria tadi datang juga dia. Kami ketemu lagi. Lalu waktu saya selesai khotbah, ibu itu bersaksi. Dia katakan begini, aku sebenarnya punya pergumulan selama ini. Tapi yang kubuat, singkatnya saja ya, aku terus seperti kupegang Tuhan itu, gak ku lepaskan. Nah gitulah gaya ibu-ibu lah kalau udah bersaksi, udah tahu ya. Kalau saya mempraktekkannya nanti, yang gimana ya Pak Ramlan ini jadi kalian yang begitu. Jadi saya melihat sepertinya dipegang terus. Dia penyakit kanker, suaminya baru meninggal. Dia diponis kanker, suaminya dalam keadaan sakit-sakit. Jadi akhirnya suaminya yang duluan. Tapi dia katakan sampai saat ini 25 tahun yang lalu, kok sekarang ia pas khotbah bapak ini katanya. Lalu dia bersaksi. Tapi saya mendengar dia seperti itu. Udah sakit, aku kok aja terus melayani. Memang pekerjaanku bukan jadi MC seperti ini. Saya hanya penerima tamunya dikasih, tapi kupaksakan aja terus seperti itu. Karena aku tahu disitulah aku dikuatkan, diingatkan akan adanya Tuhan. Nggak justru melempem di sana, ya kan? Kita dengarlah, kalau udah begitu susah lah itu. Itu aja yang kita dengar. Iya, kalau udah sakit begini nggak bisa lagi itu. Atau ekonomi itu udah parah lah itu. Nggak ada. Ada Tuhan yang melebihi itu. Abraham sekalipun tidak ada lagi, sebab sekalipun tidak ada dasar, maksudnya tidak logis lagi, tidak ada lagi akal untuk bisa berharap. Tapi apa katanya? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Di luar kemampuan kita ini ibu-ibu. Dan memang dia sudah di luar kemampuan kita. Kalau Tuhan itu hanya yang natural saja, ngapain kita sembah dia? Tetapi ada Tuhan kita yang memang selalu siap melakukan, yang baginya tidak ada yang mustahil. Saya dari anak-anak sering sekali saya dengar, tapi tanpa pengertian yang pasti, hanya hafal saja. Danga dong nasa tarpatu pada dewata. Saya ingat kali itu. Tapi
Justru setelah di Medan inilah saya mengerti, oh iya itu maksudnya ya. Tapi dari dulu sudah hafal saya, sering saya dengarkan itu. Jangan karena sering kita dengar, tapi kita tidak mau imani. Benarkah Tuhan kita itu memiliki kuasa yang demikian sehingga tidak ada yang mustahil bagi Dia? Amin. Amin. Tadi kami berbicara tentang antikristus sih, tetapi mereka minta supaya gimana dengan ateis, bagaimana dengan agnotisme, ya kan sekarang berkembang di Eropa itu. Ya, katakan ya mereka menganggap Tuhan ada, tapi nggak Tuhan seperti kita ini. Jadi masuk juga antikristus. Nanti jangan salah mengerti antikristus, kadang ada yang satu, ada yang jamak. Jadi sudah ada di tengah-tengah kita, kata Yohanes. Jadi saya mau bicara tentang ateis itu. Ateis itu katanya secara doktrinal ada, jadi ada dua. Apa itu? Jadi mereka ateis teoritis, nggak ada Tuhan. Tapi ada orang yang mengaku ada Tuhan, tapi nggak percaya dengan keberadaannya, kemampuannya. Itulah ateis praktis. Adanya Tuhan, ukur dia. Kalau diikut dia kor, great haleluya, paling mantap suaranya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tetap saja dia tidak mengakui Tuhan. Dia kira akal dan kekuatannya saja. Ada anak-anak yang ikut apa sekarang UMPTN. Tadi UMPTN saya bilang di Ibu Maria, ketawa mereka, bukan UMPTN lagi, apa tadi sekarang? Oh, TBK. Jadi saya ingat aja UMPTN. Iya. Tapi tentu saya tidak akan sebut lah ya. Ada yang WA saya, mau sentuh pendeta pun ada yang WA saya. Sedih kali. Kenapa sedih kali? Iya nggak masuk. Kenapa rupanya? Kan banyak cara Tuhan. Seakan-akan itulah satu-satunya yang buat masa depan mereka. Betul? Nah itu dia. Jadi sedihnya kelewatan. Dia tidak tahu aku menuntun jalan-jalanmu. Tahukah kita menuntun jalan begini? Tuhan itu kadang nggak tunjuk ke sana kau enggak, sana langsung enggak. Kadang gitu, kanan dulu, sini aku. Jadi di bawah, kiri dulu. Rupanya di sini banyak ranjau ini. Jadi kalau lurus kita terus memang ke sana. Tapi kalau lurus terus, kadang banyak ranjau di situ. Jadi kadang disuruh kita ini kiri dulu, ya, lompat agak lompat, baru pas, baru ke kiri, ke kiri, kiri lagi, baru masuk ke sini. Kenapa? Kayak suaranya lurus itu bisa ada ranjau. Ada gambar itu dituntun oleh Tuhankah judulnya. Lalu ada seorang bapak menatang anaknya, lalu ada bulatan-bulatan, ini sungai ini, air lah di bawah, jadi dibuat seperti bulatan-bulatan, lalu dia mengangkat ke sini, memang zigzag sedikit itunya batu-batunya. Sekarang begitu kok, amin. Maunya lempang lah terus Tuhan, lempang masuk jurang kamu nanti. Jadi perlu ada belok kiri. Kayak mirip pembangunan jalan di Asia ini. Katanya sih kalau di Eropa diluruskan aja terus ya kan. Ada gunung diterobos, dibuat terowongan kan. Coba mau ke Sidikalang, lurus aja terus. Belum sampai di Pancur Batu udah masuk jurang ya kan. Harus belok kiri, kanan dulu. Agak belokannya pun bisa sampai belok habis, baru belok ke sini. Amin. Apa yang dikatakan? Bersukacitalah, karena ada Bapamu yang menuntunmu pasti tidak salah. Amin. Begitu. Saat ini sedang sedih, saat ini sedang menangis, tangiskanlah. Kalau itu membuat engkau, kata Iwan Fals, lebih tenang, nggak apa-apa nangis. Tapi jangan mengeluh sampai berkata Tuhan jahat. Taulah
Aku tahu kamu menangis sekarang, itu kamu perlukan. Supaya kamu tahu, setelah kamu mendapatkan itu, tidak ada kesombongan. Kamu melihat itu penuh dengan air mata, dan setelah kamu tiba di sana, bukan kesombongan yang muncul, tapi kepujian kepada Tuhan, bukan akunya. Itulah yang disuruh bagi kita, bersukacitalah dalam pengharapan. Lihat terus kepada Tuhanmu. Tuhanku adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Bukan hanya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, tetapi justru juga Allah yang mau. Dia adalah kasih adanya. Saya sering sekali mengatakan itu. Dalam pengertian kita harus begitu. Allah kita itu bukan hanya Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Baginya tidak ada yang mustahil, tapi dia tidak mau menolong kita. Apa juga gunanya bagi kita? Amin. Tapi dia adalah Bapa yang tidak memberikan ular kepada yang minta ikan. Dia tidak memberikan batu kepada yang minta roti. Dia tidak akan mencelakakan kita. Ada pergumulan, ada liku-liku, ada air mata, bahkan ada jeritan pun di situ. Nikmati sajalah, dan kamu harus melihat kepada Tuhan. Kadang istilah yang dipakai indah sekali. Semua air mata kita itu dikumpulkan dalam kirbatnya. Tahu maksudnya? Diingat itu ibu-ibu. Kesedihanmu, kepedihanmu karena temanmu, karena apalah yang lain, ada yang menyakitimu dan seterusnya. Ada masalah-masalah yang pelik yang terjadi itu. Istilah yang dipakai, ditampung semuanya katanya. Di dalam satu buli, jadi nggak ada yang sia-sia kesedihanmu itu. Tapi kalau kamu melarikan diri dari sana, bukan di dalam pengharapan kamu bersuka cita, salahlah arahmu. Engkau tidak akan mendapatkan sukacita yang akan diberikan Tuhan itu. Jadi satu, praktis sekali itu. Jangan mau ikut di dalam pelayan-pelayanan seperti ini di gereja. Mari semakin giat. Nanti akan kita lihat bagian terakhir itu. Saya buat singkat itu nanti. Yang berikutnya, pasal 12 tadi, mari kita lihat sekali lagi pasal 12 itu. Roma pasal 12 ayat 12. Setelah itu apa tadi? Sabarlah. Dalam apa? Kesesakan. Bergumul itu sebenarnya, saya lihat tadi apa bahasa KBIBI. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia kita mengatakan begini, bergumul itu paling tidak ada dua artinya. Bergumul itu adalah hidup di, jadi bergelut. Dia bergelut di sana. Dia bergelut dalam bidang bisnis ekspor impor, misalnya begitu ya. Tapi yang kedua itu adalah bergumul itu bergulat. Bergulat itu. Tahu siapa yang bergulat dengan Tuhan? Yang ingat siapa? Yang bergumul dengan Tuhan. Harus ingat dong. Siapa itu? Siapa? Yakub. Yakub bergumul dia dengan Tuhan. Kan Tuhan dikatakan bergumul sampai apa? Istilah yang dipakai dengan Tuhan apa? Dipakai Alkitab apa? Menang. Tentu bukan bergumul menang kecil itu sama Tuhan. Tapi apa kira-kira maksudnya itu? Dipegang terus seperti ibu tadi. Takkan kubiarkan engkau Tuhan. Terus kupegang terus sampai di pangkal pahanya ya kan? Sampai membiru kan. Dan memang Alkitab katakan dikalahkannya Tuhan. Mana gitu kira-kira dikalahkan Tuhan? Apa dia bisa jago bertumbuk dengan Tuhan? Enggak. Maksudnya apa dong? Tak mau aku, terus kupegang Tuhan. Selesaikan dulu masalahku Tuhan. Engkau yang jadi kupegang terus. Takkan lemah dia. Sudah gemetaran pun tangannya terus harus kupegang kau Tuhan. Nah itulah yang dikatakan ibu yang bersaksi itu. Dan saya kata iya ya, betullah imannya ini.
Ada seorang yang duduk-duduk di situ, lalu minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan begini, nggak cocok lah kasih roti kepada yang bukan anak, karena kebetulan dia bukan orang Israel. Anjing kami aja belum dapat, kan kira-kira itu maksudnya. Tapi sakit hati nggak ibu itu? Enggak. Apa dibilangnya? Remah-remah yang jatuh itu pun siaplah ku makan itu. Hah? Lihat itu pengharapannya kepada Tuhan. Yesus katakan, belum ada ku dapati iman seperti ini di Israel, katanya. Tuhan, hanya sekecil-kecil pertolonganmu itu pun itulah ku harapkan. Memang aku gak layak dapat. Jahatnya, bandelnya aku ini, tak setianya aku ini. Yang kecil saja pertolonganmu itu pun kutunggu. Sampai kapan? Kutunggu terus Tuhan. Sampai kutunggu terus. Bergumul. Itu sebenarnya bergumul. Jadi benang dalam bergumul itu menunjukkan iman. Bahwa dia ada di sana dan mampu. Dan sesungguhnya dia mau. Dan kita disuruh menunggu terus. Tuhan, kupegang terus. Maka disebut di situ, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sesakkah yang terjadi? Pasti sesak. Bagaimana itu berharap terus sampai katanya ditempeleng itu pangkal pahanya itu sampai membiru, tapi dia katakan, aku menang, ku pegang itu terus Tuhan. Ibu-ibu yang mau menang dalam pergumulan apapun itu sekarang, utarakan kepada dia. Katakan kepada dia, sabar, jangan pernah mengeluh. Lihat terus dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang akan memberikan kepadamu sesuai dengan yang engkau ingini dan membuat engkau sejahtera. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada di kitab Yohanes itu kan. Jadi kalau kita meminta di dalam namanya, maka itu akan membuat sejahtera bagimu, bukan membuat menjadi menjadi satu jebakan. Tahu jebakan? Karena dia tidak akan memberikan ular kan? Tidak memberikan batu kan? Ular agak mirip dengan ikan. Wah, dapat ikan. Sebentar lagi kamu dipatok orang ular. Oke, enak, ini roti. Mirip barangkali, roti dengan batu. Lalu ibu-ibu gigit, patah giginya. Apakah Tuhan memberi yang begitu? Tidak. Aku tidak akan memberikan itu. Justru yang membawa damai sejahtera. Maka disebut di sini, sabarlah dalam kesesakan. Bagaimanapun sesaknya engkau sabar saja. Karena dia adalah Allah yang bertindak. Tuhan yang pasti melihat. Sebut tadi, air matamu itu ditampung di dalam kirbatnya. Sejenis alat ukur itulah barangkali ya. Jadi sebanyak mana air mata kita itu, mana ditampung? Kira-kira ibu-ibu merasa bahwa di surga ada air mata ibu. Barangkali itu kiasan. Maksudnya diingat semua itu, dua-duamu. Diingat air matamu memohon kepada dia. Diingat engkau tahan dalam kesesakan dan tidak pernah menyimpang dengan firman Tuhan sekalipun kamu sudah sangat tersesak, sabar terus. Apakah dia tidak akan mengingat? Dia adalah Allah yang mengingat. Amin. Lalu yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Tidak ada yang tidak berdoa di sini. Amin. Masih ada yang kurang doanya, sekarang berdoalah. Ambil waktumu berdoa. Sediakan waktumu berdoa. Keluhkanlah kepada memang layak untuk kau keluhkan. Kalau di sosial media kau mengeluh, siapa yang mengeluh? Jangan-jangan lebih banyak yang mencela. Dok apa lain masalah mengatur sunnah. Kan lebih banyak yang mencela daripada ini ya kan? Ibu-ibu kira semua itu yang membaca itu lalu berempati dengan ibu? Belum tentu. Jangan-jangan lebih banyak. Sotik-sotik gitu sedikit-sedikit, cengeng kali. Gitu aja pun masalah. Jangan-jangan gitu. Lalu ngapain juga? Kenapa enggak kepada dia saja yang memang mendengar,
Aku adalah Allah yang mendengar, melihat engkau, mengetahui masalahmu. Maka kalau engkau keluhkan dalam pergumulanmu, apa yang menjadi masalah dalam hidupmu, maka disebut di situ Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli, di mana Dia tidak akan tertidur penjagamu, tidak akan terlelap, hai Israel, yang menjaga engkau. Dia akan melindungi engkau dari sinar matahari siang hari, pada malam hari bulan dan matahari tidak akan menyakitimu. Dia tahu persis, bahkan terkadang dipakai istilah ini untuk kita. Kita ini seperti biji mata Tuhan. Tahu biji mata Tuhan? Dari semua indera kita yang ada di luar ini, yang membutuhkan katup mata adalah mata. Karena memang ini sangat peka sekali. Sedikit saja debu kena kecil, udah sakit sekali ya. Lalu diberikan dia perlengkapan apa? Air mata. Untuk nanti malam ketika kita tidur sudah keluar dia. Bahasa Inggrisnya itu bilok, jadi bilokon lagi. Keluar kotor dia. Iya kan? Air mata itu untuk menyuci. Lalu ada alis di sini, alis ini, supaya jangan debu bermasukan. Itulah mata. Mata diperlakukan dengan luar biasa dari seluruh. Kan nggak perlu ada katup hitung. Sekarang aja ada masker. Itu bukan Tuhan kan? Ada. Aduh, ada mau masuk debu, tup matanya seperti katup mata ini. Tong. Jadi aneh barangkali gitu ya. Lucu manusia seperti itu ya. Ada katup hidung. Maka kita di hadapannya seperti mata, biji matanya. Terganggu dia kalau terganggu kita. Debu kecil saja mengganggu mata kita, kita kan terganggu. Sudah sedih, pedih kali. Kalau debu di sini, enggak. Kami yang naik sepeda motor ini, udah entah kenapa ini. Kadang kami bapak-bapak ini kan, langsung tidur lagi setelah sampai kan. Datanglah ibu, cuci muka dulu. Udahlah besok lah itu. Betul juga sampai besok. Besoknya sampai udah hitam apa ya kan. Tapi enggak memerlukan, debu kan banyak. Tapi mata. Kamu ini biji matanya gitu loh. Lalu kalau kita ini biji matanya, terganggukah Tuhan, tanda kutip terganggu ya. Terganggukah Tuhan ketika kita ada penderitaan? Sebenarnya iya. Tapi itu perlu bagimu. Mungkin seperti seorang bapak atau seorang ibu kepada anaknya ya. Mau makan obat, taunya kita makan obat itu menyiksa dia, pahit lagi. Apalagi dulu kan ada apa itu antibiotik, bau lagi kan. Tapi mana ada orang tua, enggak usah dikasih obat, menderita anakku itu, susah dia nelan, biar aja enggak ada dikasih. Mana ada orang tua gitu. Kita paksa. Walaupun kita tahu dia sakit itu, pedih sih waktu anak-anak itu sakit. Aduh, maunya aku lah yang sakit. Kadang gitu kita. Ada si nomor 2 itu dulu mau loncat dia, namanya anak-anak. Ininya bergeser, copot. Ini kan kayaknya gini. Jadi ke sini. Aduh, saya gak tahan lihatnya. Kepingin maunya saya. Jadi waktu terapi itu menyembuhkan itu ngeri sekali. Tarik gitu. Karena udah begini dia, jadi ada ini di sini, saya kurang tahu, tapi mungkin begini lah ya. Jadi dia udah di sini, jadi harus ditarik dia sedikit, supaya masuk lagi di sini. Saya lihat, tapi apa? Aduh jangan dok, jangan, nggak usah dibuat itu, sakit kali anakku itu, masa? Saya bilang begitu. Walaupun menusuk dalam hati saya, tapi udah lakukan saja. Dan memang setelah dilakukan sampai sekarang tidak ada, sampai sekarang ya saya lihat tidak ada ini gerakannya yang jadi salah. Sekiranya nggak dibuat itu, saya yakin akan gini dan terus jalan. Pasti itu, tidak bisa lagi bengkok ini. Lalu memang Tuhan katakan itu dia tahu, maka kita keluhkanlah kepada dia. Tekunlah di dalam berdoa. Ibu-ibu harus menjadi pendoa. Jadi tanya dulu diri. Ini kan semua ada di sini.
Katanya sekarang orang nggak bisa lagi hidup tanpa ini. Maka kalau tinggal gadgetnya di rumah susah dia. Dulu kita biasa aja, ya orang memang nggak ada kan. Sekarang susah. Aduh, mau lagi balik. Udah mau kok mencirim ini, setengah jalan, tinggal HP-nya, balik lagi. Nggak apa-apalah, terlambat sebentar, nanti maklum kok itu Ibu Lydia. Kan udah susah kan? Nah, pertanyaan kita sekarang, gimana sih waktu dua kita? Nah, kan gitu. Itu jangan kita keluhkan saja, tapi dua-dua kita belum. Jadi 3, ingat, bersukacitalah, disuruh bersukacita. Ambil cara-cara bersukacita. Mindsetmu harus diubah. Kalau dulu adalah keagungan dunia ini yang penting bagimu, sekarang bukan rupanya, bukan itu. Ya sudah, aku bisa bersyukur hidup dengan anak-anak juga bisa teratur, mereka bisa disekolahkan, lalu taat, lalu mereka tidak kaya-kaya kali juga nggak apa-apa. Toh akan begitu, kita tinggalkan kok dunia ini. Daripada dia kaya tapi melawan engkau, berontak kepadamu. Hah? Mau yang seperti itu? Nggak usah. Udahlah, hidup ini kan begitu saja. Jadi mindset kita itu. Dan Tuhan tahu yang terbaik itu adalah aku menyukakan hati Tuhan. Mindset kita sudah. Bersukacitalah. Bagaimana caranya? Jangan jauhkan diri. Mau saling menasihati di tempat ini. Kalau ada yang menasihati, dengar, iya ya, aku masih kurang lah dalam sini. Daripada terus, terus paham kok. Jangan gitu lah ya. Hebat-hebat tuh mau. Kan lebih baik. Iya ya, aku doakanlah doa. Aku memang susah kali. Jauh lebih baik itu loh. Itu artinya mau berubah. Bukan sempurna, belum sempurna kita ini. Siapa sih yang sempurna? Coba, siapa yang sempurna? Ada saja kekurangan kita. Tapi kalau ada yang mengingatkan, iya, aku bergumul aku itu tidak. Aku doakanlah aku tidak. Jadi terus melawan ya kan? Dia udah ditegur langsung mencap 3, mengawal semuanya supaya jangan ada nasihat lagi kepada kita. Mari kita tinggalkan yang begitu. Nah, setelah itu rupanya di dalam ayat sebelumnya ini akan singkat kita lihat. Coba ayat 11 kita baca bersama-sama. 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa yang bergumul di sini? Tidak bisa tunjuk tangan. Semua kami aja bergumul kami ini. Siapa yang nggak bergumul rupanya? Semua kita bergumul. Tak ada yang tidak bergumul. Lalu apa dia? Janganlah hendaknya. Coba kita baca bersama-sama ibu-ibu. Itu. Ayat 11. 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Beri dirimu melayani Tuhan. Jangan kendor. Terus berusaha. Lalu jangan kendor itu, kerajinan itu memang banyak juga. Jangan kamu bermasalah karena perbuatanmu. Kan kata firman Tuhan dalam 1 Petrus itu kan. Karena kita malas sih. Ya bergumul. Banyak orang karena sifatnya itu. Ada satu daerah, saya nggak perlu sebut ya, tapi kebetulan beres saya di situ jadi mandor untuk mengumpulkan kelapa. Lalu dia cerita, aduh tulang, di sini malas sekali orang. Dia kumpulkan, tidak mau dia berusaha. Jadi setiap orang kita Batak di sana, Surya, orang Batak ke sana sukses lah. Karena mereka udah cukup makan hari ini, sudah cukup. Kalau gitu, mana lagi? Aku lagi lah berebut untuk mengambil, sama aku lagi. Ku kerjakan lagi sampai habis waktunya sampai jam 6. Kalau mereka katanya sudah cukup lah untuk makan, lalu begitulah. Nah itu jangan seperti itu bergumul karena tidak rajin. Nah boleh, tapi rajin juga di dalam melayani. Ya, melayani. Lihat ini daftar Ibu Lydia ini. Aku aja terus singar ini dibuat ini. Udah mulai ada kan kata-kata gitu. Udah mulai ada. Jangan lagi bilang itu, bertobatlah. Apalagi Tuhan yang mau ku buat ini. Di gereja kurang lagi pekerjaan, ambil saja.
Coba kita baca sekali. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, 3 ayat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya sambung dengan apa yang dikatakan ibu itu. Ibu itu berkata begitu. Lalu dia terus ikut melayani. Saya nggak punya banyak seperti talenta menjadi MC dan yang lain. Tapi saya usahakan apalah yang saya bisa berbuat. Jadi kadang dia lebih dulu katanya datang ke tempat mereka, lalu menyusun kursi. Iya, dia saksikan itu. Lalu apa yang dia alami? Sampai sekarang sudah puluhan tahun loh. Dia bebas, udah dinyatakan bebas dari kanker itu. Kanker mama juga dia. Lalu dia tunjuk ibu yang di sini, Mama Ara, kenalnya Mama Ara. Kebetulan di situ. Jadi Mama Ara ini pun saya lihat semangat juga. Oh iya ya. Ada cara-cara Tuhan, mukjizat Tuhan di dalam hal itu. Jangan ragukan. Dia menghitung air matamu di situ. Semangat, ikutlah dalam melayani. Bila penting tawarkan diri di sini. Hebat ini Bu Lydia ini. Ada istilahnya pengurus, tapi ada istilahnya pelayan. Mereka yang menciptakan itu. Ketua yayasan aja nggak tahu itu. Tapi nggak apa-apa lah, biar kreatif saya bilang begitu, nggak usah diatur-atur sampai yang di situnya saya bilang. Ada pelayan, ada pengurus. Di mana kita masukkan ini? Saya bilang sama badan pengurus yang lain. Pengurus, pelayan. Sudahlah pokoknya kreatif. Ngapain kita diatur-atur oleh peraturan saya bilang. Jadi mau melayani bisa di sini. Daftarkan aja dengan ibu-ibu ini. Aku mau lihat dulu ini, aku mau musik dulu aku. Atau kalau bila penting bukan soal nampil-nampilan ya, jangan lagi ada di situ. Tapi kita ingin menampilkan suara kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, orang terberkati. Boleh nyanyi aja. Aku mau solo lah minggu depan, aku mau nyanyi dulu. Tapi ingat, jangan mau show, jangan mau nampilnya aja, ya. Amin. Saya harap itu dimengerti. Tapi kepingin kita memuliakan Tuhan melalui suara kita, silahkan aja daftar. Aku mau nyanyi minggu depan. Itu dalam rangka melayani. Silahkan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ayat 13 bagian terakhir. 3 ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Yang jadi pelit. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Banyak loh yang perlu kita bantu, ya. Kalau kita membantu apakah karena kita sudah berkelebihan? Enggak lah, enggak, ya. Kadang kami begitu, itu ada ibu ada di sini. Pas masa-masa puncak-puncaknya pengeluaran kan, ada saja. Ada mau berpesta, dibilang ke rumah. Ibu udah bilang, kenapa dipaksakan berpesta sekarang? Mereka udah menikah dulu, jadi sulang-sulang pehopu nama, kan bisa ditunda. Kok pas masa-masa sekarang ini? Karena bukan mau memberitahu, rumahnya aja kami yang kasih kontrakannya. Kau adikku, itulah. Gimana? Ya sudahlah Pak, gimana lagi nggak dikasih seperti itu? Udah diedarkan undangan. Kan dari kami kan bukan tupak lagi maksudnya. Jadi kami ikutlah mengkerugikan. Ada rupanya uang kita. Ada, tadinya udah mau kita salurkan ke yang lain. Ya mungkin untuk dia lah itu. Begitulah kami berpikir. Bisa kan seperti? Bisa, takkan kekurangan. Aminkan aja, nggak kekurangan. Betul, tak akan kekurangan. Ada teman anak kami beberapa bulan yang lalu ya, tiba-tiba papanya putuskan kiriman. Udah tanggung seperti itu. Iya, kenapa rupanya? Oh, papanya sama mamanya cerai. Lalu gimana itu? Dia harus kerja lah mak, katanya sama mamanya. Lalu terbengkalai lah kuliahnya. Udah kasih lah ini, dikirimnya lah. Kadang ada yang begitu. Kalau orang sana itu bilang,
itu jangan-jangan malaikat Tuhan katanya. Kan itu kan istilah mereka kan, jangan-jangan malaikat Tuhan itu yang kita tolong katanya. Kita enggak lah mau malaikat Tuhan, tapi begitulah. Ya. Cantik kan batik saya kan? Semua tadi ibu-ibu bisik-bisik waktu berdoa saya. Saya pun pura-pura agak-agak cool aja sedikit kan. Ih, ganteng kali Pak Ramlan. Baru tahu saya pikir begitu. Mama Yensi yang beli ini, Mama si Kenny. Dia aja pun barangkali udah lupa. Mana ada? Mama si Kenny yang beli ini. Ya Mama Kenny ya, bolehlah saling memberi. Biasa aja. Karena apa? Tuhan katakan bantulah dalam kekurangan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus di sini, hamba-hamba Tuhan yang perlu kita bantu. Mari kita bantu. Takkan lari lah, takkan ada Tuhan tidak ingat semuanya itu. Ada banyak pergumulan kita. Kalau dalam pergumulan itu kita harus berkorban kepada orang lain. Yang aku yang perlu sekarang Tuhan, bukan orang lain mau dibantu. Bantu dulu, nanti bagianmu. Kata Tuhan jangan-jangan begitu. Iya kan? Kemana lah ini? Kita mau kemana-mana udah susah ini. Hujan lagi, anak-anak udah pada besar-besar. Dulu naik sepeda motor saya bawa bonceng 3 gak bisa lagi. Ada ibu-ibu, udahlah di rumah mulai itu mobil itu katanya, di rumah kami sekarang kan. Jadi udah bermobil aku sekarang. Maksud saya nggak susah lah, betul. Dalam ini seperti kesaksian Surya, saya akan menyudahi itu. Karena begitunya Tuhan itu bekerja. Tidak sulit sekali kok. Lalu kita harus cepat tanggap. Apa sih yang saya bisa buat? Dari mana kita tahu itu? Kitab Yakobus. Yakobus itu ada orang yang mengetuk rumahnya. Masuk. Oh iya. Mau ke mana? Aku mau jalanlah jauh ke sana. Hah? Malam-malam gini dingin kali. Yang datang ini kebetulan itu biasa bagi mereka. Karena saking miskinnya. Jadi itu nggak pakai baju, pakai bawahannya aja. Dingin seperti ini. Aduh, sedih kali aku jalan seperti itu ya. Aduh, mau menangis-nangis kau nggak ada artinya itu kita katakan kitab Yakobus itu. Pernah kalian baca itu? Adanya 2 mantelmu, kasih 1. Saking celitnya ibu, nggak apa-apa pinjamkan, pakailah ini 1. Tapi besok pulangkan ya, itu jauh lebih. Di situ dikatakan berikan, tapi jauh lebih berarti lah maksud saya. Udahlah, pikirlah kau, tapi pakailah mantelku ini. Besok balikkan ya, terserahlah mau begitu. Maksud si Yakobus di situ ada gunanya. Daripada kita menangis, sedih kali deh mereka itu tertimpa bencana. Oh loh, sedih. PT maju nih bemu kata Tuhan itulah. Kutunggulah dulu apa yang kamu buat. Apa gunanya itu? Memang betul begitu kata Yakobus dulu. Apa gunanya itu? Nggak ada gunanya. Jadi terkadang empati kita ini, rasa kasihan kita itu harus kita wujudkan. Apalah yang bisa saya buat? Tuhan juga nggak tuntut lebih daripada apa yang kamu buat kok. Mari kita berbuat demikian. Ya ibu-ibu ya. Ini sepertinya mau menarik tuh ngadul ini. Iya betul juga sih. Nggak apa-apa lah ya. Yayasan kita ini membutuhkan banyak. Saya saat tadi seringkan itu. Kita ada pelayanan ke Langkat. Tertunda terus karena ada isu yang digemboskan oleh MUI ya. Katanya di situ ada ribuan puluhan ribu. Ada sebenarnya orang yang sudah dilayani situ 20 orang dari agama lain. Mereka sebenarnya sangat membutuhkan. Apa itu? Modal kerja mereka sangat butuh mereka. Karena akhirnya kan mereka diusir dari komunitas. Saya selalu bergumul, gimana ini ya Tuhan? Ada yang nggak bisa ya? Kalau di yang di Aceh itu dulu ini masih waktu si Dohar bendahara, ada yang dari BRI ya,
dari Jakarta. Memang ada yang ngasih. Tadinya sih 60 juta, tapi 40 juta aja dikasih ya. Tapi ada. Itu bukan BRI-nya, orang-orang BRI bersepakat kami beri bukan. Ada karyawan-karyawan BRI itu ngumpul, lalu bisa kita buat di sana. Ya, waktu si Dohar masih bendahara ya, itu dia. Ya. Ada nggak seperti itu ya? Jadi itu perlu menjadi perenungan bagi kita. Sebenarnya Paulus pun tidak kaitkan langsung, supaya kamu jangan seperti memberi kepada Tuhan seperti menyogok. Jangan seperti mau menyogok Tuhan. Ku beri ini Tuhan ya, selesaikan masalahku, enggak. Tapi kasih keluar dari hati kita. Tapi Tuhan katakan kok, aku ingat jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Coba ingat itu, 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dia adalah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan ingatlah apa katanya? Dalam pekerjaanmu dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nanti aja baca di rumah ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita berdoa.